Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan yang ke-7. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas materi mengenai kekuatan politik dalam bisnis internasional. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis, diantaranya adalah kekuatan ideologi suatu negara. Berikut ini adalah beberapa ideologi suatu negara yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis internasional, yaitu komunisme, kapitalisme, sosialisme, konservatif. Komunisme. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx, komunisme adalah suatu sistem di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Sistem ekonomi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Sumber daya. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. B. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. C. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. D. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. E. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme berikut ini. A. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi. B. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. C. Campur tangan pemerintah dibatasi. D. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan. E. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. Dan E. Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba. Sosialisme adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, LNG, dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Konservatif atau liberal. Konservatif biasa dapat diartikan sesuatu yang dianggap sayap kanan. Contoh negara yang mempraktekkan konsep konservatif adalah Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, partai konservatif diartikan dengan sayap kanan. Orang yang ingin meminimalkan kegiatan pemerintah dan memaksimalkan pemilikan
swasta dan bisnis sayap kanan merupakan golongan posisi konservatif yang lebih ekstrim. Kelompok masyarakat atau kelompok lainnya yang mencoba merintangi dan bahkan menghentikan kegiatan yang dilakukan pemerintah disebut konservatif. Sedangkan di Amerika dan Inggris, kelompok konservatif menghendaki keterlibatan pemerintah sekecil mungkin. Nasionalisme. Nasionalisme adalah pengabdian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan politik dan ekonomi, serta tradisi sosial dan budaya sendiri. Dampak nasionalisme terhadap perusahaan internasional antara lain: A. Permintaan lokal terhadap produk perakitan atau fabrikasi sangat minim. B. Reservasi industri tertentu khususnya perusahaan lokal. C. Pemerintah lebih suka menggunakan jasa pemasok lokal. D. Pembatasan jumlah dan jenis tenaga asing. E. Proteksi dengan menggunakan tarif, kuota, dan lainnya. F. Mengusahakan solusi Prancis daripada pengambil alihan asing terhadap perusahaan lokal. Stabilitas pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan stabil apabila ia dapat mempertahankan kekuasaannya sendiri dan jika kebijaksanaan fiskal, moneter, dan politik dapat diramalkan dan tidak terkena perubahan-perubahan radikal dan tiba-tiba. Stabilitas pemerintah dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Satu, memelihara kemampuan untuk tetap pemerintah. Dua, membuat kebijaksanaan pemerintah yang stabil dan permanen. Penilaian resiko suatu negara (CRA). Kejadian politik akhir-akhir ini mendorong perusahaan internasional untuk mengembangkan CRA, Country Risk Analysis. Berbagai informasi termasuk yang disajikan dalam CRA perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam memutuskan tingkat risiko di suatu negara. Perusahaan yang telah menggunakan CRA hendaknya melakukan pembaharuan sehingga dapat diperoleh CRA yang mutakhir. Country Risk Analysis (CRA), resiko negara merupakan dampak negatif dari lingkungan suatu negara terhadap arus kas perusahaan multinasional. Penilaian risiko negara dapat digunakan A. Untuk memantau negara-negara di mana MNC saat ini melakukan bisnis. B. Sebagai perangkat screening untuk menghindari melakukan bisnis di negara-negara dengan risiko yang berlebihan. C. Untuk meningkatkan analisis yang digunakan dalam melakukan investasi jangka panjang atau keputusan pembiayaan. Bisnis internasional lebih kompleks dibandingkan dengan bisnis domestik karena perbedaan karakteristik antar negara di antara satu, sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum. Pengertian lingkungan politik. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi dan politik hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Para ahli politik biasanya melihat pada variabel lainnya karena mereka berminat terhadap perilaku politik dan organisasi menurut pengertian harfiahnya. Bukannya bagaimana kaitan semua faktor itu dengan kegiatan bisnis. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahwa nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi manajemen internasional. Selanjutnya, Hendrik dan Strugel memperkirakan bahwa lebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di luar negeri mengalami kerugian akibat politik dalam periode 1975 sampai 1980. Permasalahan politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya. Kehadiran perusahaan multinasional juga sering dicurigakan mendominasi perusahaan suatu negara. Dengan demikian, perusahaan asing dalam kegiatan internasionalnya tidak bisa mengabaikan begitu saja aspek-aspek politik dalam negeri suatu negara. Sebab aspek tersebut variabel penting dalam penentuan strategi dalam perumusan kebijaksanaan perusahaan. Aspek politik tergolong kritis dalam perluasan operasi perusahaan internasional. Perusahaan multinasional biasanya melakukan analisis resiko politik terhadap negara yang menjadi wilayah operasinya. Tidak mengherankan
bagi suatu perusahaan untuk tidak melakukan investasi di negara yang mengalami peperangan atau instabilitas politik dalam negeri. Sikap ini didasari akan kekhawatiran akan perubahan situasi politik yang bisa merugikan operasi perusahaan multinasional. Sistem politik merupakan sistem pemerintahan di suatu negara. Ada yang bersifat kolektif, demokrasi, totaliter, dan individualis. Sistem ekonomi dalam bisnis internasional, perdagangan internasional dipengaruhi sistem ekonomi yang berdampak pada industrialisasi negara, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional di banyak negara. Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri, sehingga permasalahan ekonomi atas tersedianya bahan kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Perdagangan internasional mampu meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara. Sistem ekonomi berjalan dengan baik, terutama dalam memperoleh peningkatan khas negara melalui impor barang dalam perdagangan internasional. Pendekatan yang dilakukan aktor-aktor internasional terlibat dalam sistem ekonomi internasional, yaitu kemampuan ekonomi internal dari suatu aktor yang akan menentukan seberapa kuat aktor tersebut dalam persaingan internasional, yang akhirnya akan menentukan seberapa jauh aktor tersebut terlibat dalam sistem ekonomi internasional. Perdagangan internasional yang semakin mengarah pada perdagangan bebas dengan teori comparative advantage oleh David Ricardo dan segala bentuk resistensi berkaitan dengan perdagangan bebas tersebut. Kebijakan moneter internasional mengenai nilai pertukaran mata uang antar negara atau fixed exchange rate maupun floating exchange rate, ranah finansial internasional mengenai mobilitas uang antar negara untuk tujuan investasi, perdagangan, dan akumulasi kapital modal. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.